Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim marifat. Selamat jumpa lagi di channel video kami yang membahas kajian tasawuf ilmiah yang diurus secara eksak ilmu pasti. Kali ini adalah edisi keempat. Judulnya adalah Menuju Tuhan Mesti Memakai Channel, Gelombang, dan juga beserta dengan alatnya. Walaupun ada banyak kriteria alamat Tuhan itu ada di mana, di dalam Quran sendiri banyak sekali menyampaikan, tapi berbeda-beda. Jadi ini yang membuat orang banyak distorsi tentang alamat Tuhan, karena ternyata orang hanya membaca mentah-mentah, memahami dan mempercayainya, tapi tidak pernah bisa membuktikan tentang keberadaannya. Satu, misalkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Dua, Allah itu ada di dalam kolbu. Tiga, Allah itu ada di arsy yang maha tinggi. Empat, Allah itu ada di ujung akhirat. Allah itu ada di setiap wujud. Allah itu ada di setiap pandangan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya diambil dari Quran. Semuanya pun berarti pasti benar. Hanya saja kebenaran ini semua masih berupa dogma. Diyakini, dipercaya, tapi tidak pernah bisa dibuktikan tentang keberadaan Allah. Nah, ini masalahnya. Walaupun Allah lebih dekat daripada urat leher, mana pernah orang bisa ketemu Allah? Atau Allah ada di dalam kolbumu, sebelah mana? Apakah bisa komunikasi? Allah di arsy yang maha tinggi, di ujung lapis langit tertinggi, juga nggak pernah bisa ke sana. Nah, pelan-pelan. Jika yang ini pun semuanya disampaikan oleh Nabi, yang katanya lebih dekat daripada urat leher, tapi kenapa kok Nabi pakai Mi'raj? Yang masih susah payah melewati 7 lapis langit kesadaran, dan beserta Al-Buraq. Coba lihat di sini saja, kenapa nggak pernah berpikir bahwa menuju Allah ternyata ada lapisan langit yang mesti dijangkau atau mesti naik gelombang, yaitu melewati 7 dimensional, dan juga mesti memakai alat yang kata Nabi dia adalah faktor kecepatan yang super, yang dulu digaskan sebagai kuda bersayap, yaitu kuda artinya kecepatan paling tinggi di muka bumi, dan sayap artinya kecepatan tertinggi di langit, maka digaskan sebagai kuda bersayap. Tetapi apa sih buruk dan apa sih 7 lapis langit? Kenapa kok Nabi katanya lebih dekat daripada urat leher, tapi kok mesti pakai Mi'raj? Karena ternyata Allah ada di ujung kesadaran kita sendiri. Ada di ujung kesadaran kita sendiri, paling tinggi dia. Nah, maka walaupun dia ada di dalam diri kita sendiri, tapi mesti naik gelombang. Cocok gak dengan ini? Dia ada di dalam diri kita sendiri, tapi kesadaran manusia masih mencapai berlapis-lapis dimensional sehingga sampai pada gelombang mutlak, yang awalnya adalah gelombang ultra aksen, ultra double aksen, ultra triple aksen, dan seterusnya sampai gelombang maha sadar. Maka itulah rahasia tentang Mi'raj, yaitu naiknya gelombang kesadaran manusia. Nah, jika disampaikan ada 7 lapis langit, dan itu artinya 7 lapis dimensional, yang per langitnya, per dimensinya tidak ada lagi angka ukuran, berarti per langitnya pun senilai tak terhingga, karena sudah tidak disebut sebagai jarak kilometer atau sebagainya, tidak lagi berjarak. Maka disampaikan Nabi bentuknya adalah lapis langit atau dimensional. Bayangkan, yang tak terhingganya ada 7 lapis langit loh. Berarti jarak kita dengan Allah Ta'ala
walaupun lebih dekat daripada lahir, tapi gelombangnya, jarak dimensinya adalah jauhnya tak terhingga. S sama dengan tak terhingga. Sedangkan S itu adalah faktor jarak, konstanta jarak. Yang S ini rumusnya adalah V kali T adalah kecepatan kali waktu. Maka jika waktu manusia terbatas, maka waktu itu tidak dihitung dalam hal ini. Maka orang masih ketemu kecepatan tak terhingga atau waktu yang tak terhingga. Yang ini dua-duanya tidak ada di dunia ini. Mana ada faktor kecepatan tak terhingga di dunia ini? Jika nggak ada faktor waktu tak terhingga di dunia ini, maka logikanya untuk menuju Allah mesti memakai faktor X. Yang ini mesti dicari semua orang. Ini sebenarnya dikiaskan Nabi sebagai al-buraq, adalah faktor kecepatan tak terhingga. Kenapa? Jika waktu yang terbatas, maka kita harus ketemu dengan S sama dengan V kali faktor tadi, faktor X. Maka jika S-nya adalah nilainya adalah tak terhingga, maka nilai kecepatan menggandeng faktor X tadi mesti ketemu dengan keseimbangan dengan tak terhingga. Inilah yang dipakai untuk Mi'raj. Kenapa? Jarak kita dengan Allah Ta'ala adalah tak terhingga, yang tak terhingga itu berlapis-lapis pula. Dan waktu kita relatif terbatas. Maka itulah yang dikasih Nabi sebagai kendaraan tercepat zaman itu, yang melebihi kecepatan cahaya. Yang tanpa faktor yang sama nggak mungkin kita bisa membuktikan Mi'raj. Itu logikanya. Jadi mesti ketemu satu guru yang sama dengan gurunya Nabi Muhammad. Jalan atau teknik atau cara yang sama dengan yang dia amalkan Nabi Muhammad, dan faktor yang sama dengan yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Barulah kita memungkinkan bisa mengalami apa yang dialami Nabi Muhammad, yaitu itulah dimaksud dengan hakul yakin, yaitu mengalami sendiri, tidak cerita, tidak kita melihatnya, tapi betul-betul kita mengalami empiris daripada apa yang dialami Nabi. Karena just the same way, ketika kita melewati jalan yang sama, proses yang sama, guru yang sama, maka kita pun berpeluang untuk menemukan kejadian yang sama. Walaupun dilewati Nabi di 1500 tahun yang lalu, kita pun berhak. Karena alam itu tidak lagi terikat ruang dan waktu, alam itu adalah alam multidimensional. Maka manusia mesti ketemu faktor X atau faktor nur. Itulah yang disebut Nabi sebagai al-buraq, yang ternyata itu ada di Asy-Syura 52. Nur iman dan nur kitab, yang dirupakan nur yang hanya diperuntukkan bagi yang dipilih dan dikehendakinya saja di antara sebagian hamba-hamba kami. Berarti itu masuk ranah ilmu khusus. Ternyata iman bukan percaya, iman bukan pula keyakinan, iman bukan pula dogma, tapi iman adalah unsur konkret dari Allah yang ditanamkan kepada orang-orang yang dipilih dan dikehendakinya. Jadi maka beribadah yang berhubungan untuk menuju Allah yang maha mutlak, maha tak terhingga, kita di alam relatif mesti memakai faktor yang sama dengan faktor yang dipakai Nabi, yaitu yang dulu dikasih sebagai al-buraq, tapi di zaman ini kita ilmiahkan sebagai faktor kecepatan tak terhingga, yaitu faktor Tuhan yang hanya diberitakan bagi yang dipilih dan kehendaknya. Terima kasih, semoga manfaat. Salam damai, salam persaudaraan, salam tali marifat. Ilah yang termasuk pada kawan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.